Oke Dede, kita akan membahas soal selanjutnya, itu nomor 10. Di sini kakak akan membahas nomor 10. Asimilasi sebagai proses pembauran dapat terjadi pada kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan vertikal dan horizontal. Ya. Nah, di sini kalau asimilasi itu adalah percampuran dua kebudayaan menghasilkan kebudayaan baru, tetapi dia meninggalkan kebudayaan lama. Nah, itu dari definisi dari asimilasi. Nah, di sini asimilasi sebagai proses pembauran dapat terjadi pada kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan vertikal dan horizontal. Nah, di sini nih kuncinya ya. Bisa terjadi nih perbedaan vertikal dan horizontal, ya. Berarti ini jawabannya pernyataannya itu adalah benar. Nah, sebab perbedaan etnik, ras, dan agama yang ada dalam suatu masyarakat dapat menyebabkan disintegrasi sosial, bahwa disintegrasi sosial itu adalah perpecahan. Nah, atau konflik. Benar ya? Sering terjadi itu perbedaan etnik, ras, agama itu selalu terjadinya konflik atau terjadinya disintegrasi sosial. Salah satunya contoh itu konflik ras, diskriminasi ras. Nah, sering terjadi. Diskriminasi ras ini dia perbedaan warna kulit. Nah, kulit putih dengan kulit hitam itu sering terjadi. Agama juga. Biasanya agama ini sering terjadinya konflik karena dia membanggakan agama dia sendiri. Nah, berarti ini sebabnya ini benar, ini benar. Berarti pernyataan dengan sebabnya itu tidak ada hubungan. Berarti jawabannya adalah B. Ya. Nah, di sini nih nomor 11, kita masuk ke nomor 11 tadi. Pasca erupsi Merapi, masyarakat kehilangan tempat tinggal dan lahan pertanian yang merupakan lapangan kerja. Masyarakat terpaksa mengganti mata pencarian mereka dari petani menjadi buruh pabrik dan pedagang. Nah, perubahan yang terjadi merupakan perubahan apa? Nah, kita lihat dari 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu 1, intended. Intended ini adalah perubahan yang dikehendaki. Mohon maaf. Ini adalah perubahan yang dikehendaki. Berarti ini intended ini adalah perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, karena apa? Nah, di sini ya, ketiga itu terencana. Nah, keempat tidak terencana. Nah, kita lihat kasus di sini. Itu adalah pasca erupsi Merapi itu kita rencanakan atau kita kehendaki atau tidak dikehendaki. Dalam kasus ini bahwa kita ibaratnya kita tidak menghendaki perubahan yang seperti ini. Berarti jawabannya 2 sama 4. Intended, perubahan yang tidak dikehendaki dan tidak direncanakan. Itu adalah ibaratnya kita masa bencana alam kita kehendaki. Enggak, itu masuk intended dan tidak terencana. Oke, berarti jawabannya C. Nah, nomor 12. Pendamping oleh lembaga swadaya masyarakat atau dikatakan LSM untuk pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi. Nah, dampak negatif globalisasi adalah sebagai berikut, kecuali. Berarti yang tidak mengurangi dampak negatif dari globalisasi. Nah, globalisasi ini adalah perubahan secara mendunia. Contoh, maksudnya makanan-makanan di luar negeri itu globalisasi, itu yang terjadi, itu dampak dari globalisasi. Contoh, KFC, pizza, itu kan dampak globalisasi.
Nah, di sini adalah sebagai berikut. Yang kecuali, berarti yang kecuali yang tidak mengurangi dampak negatifnya. Kita lihat A, B, C, D, E-nya. A, melakukan pengembangan kapasitas kecil. Ini tidak termasuk, ini termasuk mengurangi dampak negatif ya. Ini yang bukan ya, yang kecuali berarti ini benar. B, melatih UMKM manajemen keuangan. Nah, ini juga termasuk mengurangi dampak negatif, bukan yang kecuali ya. Yang C, mengidentifikasi potensi industri kreatif lokal. Ini termasuk mengurangi dampak negatif. Yang ditanyakan itu yang kecuali, yang tidak. Berarti ini termasuk mengurangi dampak negatif. Yang D, melakukan advokasi dan penyadaran. Nah, ini termasuk mengurangi dampak negatif. Nah, berarti yang kecuali apa? Ini adalah membuat undang-undang. Ini berarti jawabannya adalah E, yang benar. Nah, kita masuk ke soal 13. Lahirnya sosiologi dilatar belakangi oleh peristiwa penting yang mengubah tatanan sosial masyarakat. Nah, Eropa secara mendasar di abad pertengahan, salah satu peristiwa disebut dengan pada abad pertengahan. Pasti sosiologi itu peristiwa tersebut terjadi di Prancis. Kita lihat ABC-nya. Ada nggak kata-kata Prancis? Oke. A, meletusnya Perang Dunia Pertama. Itu tidak ya. B, munculnya fasisme di Jerman. Tidak. C, revolusi komunis di Rusia. Tidak. D, revolusi politik di Prancis. Nah, berarti ini adalah terjadinya di sosiologi di Eropa secara mendasar di abad pertengahan. Itu peristiwanya itu terjadinya revolusi politik di Prancis. Berarti jawabannya D. Juga tidak. Imperialisme perdagangan itu terjadi. Nah, berarti kuncinya itu pada abad pertengahan sosiologi itu terjadinya revolusi politik di Prancis. Oke? Nomor 14. Kita masuk ke nomor 14. Bahasa daerah yang hampir mirip pengucapan dan dialeknya di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya. Nah, setiap kita, Indonesia itu banyak kepulauannya ya. Nah, dia banyak pulau, banyak. Nah, setiap daerah Indonesia itu memiliki bahasa atau ciri khas yang berbeda ya. Contoh aja Jawa. Jawa aja tidak semuanya, emang bahasanya hampir-hampir sama, tapi ada yang kasar, ada yang halus. Itu salah satu contoh bahasa daerah yang hampir sama, mirip bahasanya ya. Nah, itu karena dipengaruhi oleh apa? Yang kita lihat, A, letak geografis. Benar letak geografis? B, letak astronomis. C, status ekonomi. D, kebudayaan. E, status sosial. Nah, pasti kuncinya ini ada letak geografis dengan kebudayaan. Mana yang paling tepat? Nah, kita membahas bahasa daerah yang hampir mirip pengucapannya, dialeknya di Indonesia dipengaruhi beberapa. Nah, di sini setiap daerah itu hampir sama ya ucapannya, mirip pengucapannya dengan ucapannya dan dialeknya hampir sama. Ya. Contoh bahasa Jawa tadi, bahasa Jawanya ada halus, ada kasar, tapi dia ada yang letak perbedaannya, yang kasar, yang halusnya. Nah, pasti dia itu kuncinya itu jawabannya itu adalah A, bukan kebudayaan, tapi letak geografis wilayahnya. Setiap wilayah itu dia memiliki ciri khas berbeda-beda, makanya jawabannya letak geografis, bukan kebudayaan. Emang kita kalau seandainya soal dia membahas tentang kebudayaan, ciri khas baru itu kebudayaan. Ini bukan, ini bahasa ya. Berarti dia letak geografis. Oke, udah paham jawabannya adalah A. Oke, Dede, kita lanjut soal nomor 15. Ini yang terakhir. Berikut ini adalah contoh dari lembaga sosial kecuali. Nah, berarti yang tidak termasuk lembaga sosial. Nah, kakak akan
menjelaskan tentang lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu adalah sekumpulan norma yang tersusun secara sistematis, ya, terbentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, bentuk-bentuk dari si lembaga sosial ini, itu ada lembaga kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga koperasi, lembaga kelompok pengajian, kalau ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM, ada rukun tetangga. Nah, itu termasuk dari lembaga ini adalah salah satu bentuk lembaga sosial. Nih, nomor A, B, C, D itu termasuk jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu tadi saya tulis ya, sekumpulan norma yang tersusun secara sistematis dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ini adalah salah satu pengertian dari lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu tadi ada lembaga koperasi, ya, inilah bentuk-bentuknya. Ada lembaga pendidikan, ada lembaga kesehatan. Nah, banyak lagi deh. Nah, ini adalah salah satu juga bentuk lembaga sosial. Ada koperasi, ada kelompok pengajian, ada lembaga swadaya masyarakat, ada rukun tetangga. Enggak. Yang penonton sepak bola ini termasuk lembaga enggak? Bukan, berarti ya jawabannya adalah E. Berarti oke. Adik-adik, berarti sangat gampang ya pelajaran sosiologi ini. Kalau adik-adik udah tahu konsep atau dasarnya, kunci dari sosiologi ini paling gampang. Nah, bahwa sosiologi ini ibaratnya kita udah mengalami di dalam kehidupan kita sendiri. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.